kehidupan kita setiap hari. Tidak ada sesuatu pun yang baik yang tidak kita terima dari Tuhan. Semuanya kasih karunia dari Tuhan. Semuanya rahmat Tuhan untuk kita. Ini yang kedua, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, dikenal sebagai panggilan khusus. Kalau panggilan umum itu adalah panggilan seluruh umat beriman untuk dijadikan sebagai bangsa yang kudus, imamat rajawi. Itu menurut pandangan dari kitab surat kepada umat Ibrani. Bangsa yang kudus, imamat rajawi yang dihimpun di dalam Kristus, imam agung. Ada kelompok umat yang dipanggil secara khusus. Bapak dan Ibu yang anaknya berniat untuk masuk seminari, untuk masuk ke kehidupan pembiara, masuk ke hidup yang khusus, kita doakan karena Injil mengatakan kepada kita semuanya adalah kasih karunia, semuanya adalah rahmat yang Tuhan beri supaya di dalam gerejanya Dia tidak pernah berkekurangan pemimpin-pemimpin rohani, gembala-gembala jiwa yang terus-menerus menghantar umat di sumber air kehidupan dan di padang rumput yang hijau. Hari ini para frater tahun rohani berjumlah 88 orang bersama dengan para romo dan para suster sebagian besar ada di Paroki Kleseleo, Dekanat Malaka, Kabupaten Malaka. Kita berdoa bersama seperti yang dikatakan di dalam Injil. Panenan itu banyak, tetapi pekerja sedikit. Mari kita berdoa hari ini supaya Tuhan terus-menerus memberi kepada kita rahmat berupa tenaga-tenaga yang siap untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Keluarga-keluarga, berdoalah. Jangan hanya supaya anak tetangga jadi imam, suster, lalu kita punya jadi bupati, sekda, wakil bupati, gubernur, dan lain-lain. Berdoa supaya Tuhan terus-menerus memberi rahmat untuk gereja. Ada keluarga yang berdoa, ya Tuhan, bawalah anak tetangga sebelah yang namanya Maria, tapi saya punya yang namanya Teresia, jangan dibawa, karena saya siapkan dia untuk pilih siapa. Saya sangat yakin doa yang seperti ini pasti didengar Tuhan dengan senyum-senyum dari dalam surga. Mari kita berdoa secara benar. Yang kedua, menghayati kehidupan kita secara benar supaya jalan panggilan Tuhan jangan kita tutup dengan cara hidup dan cara doa serta cara pikir yang salah. Yang kedua, hari ini para frater novis bersama dengan para pater dan sebagian besar imam dan suster ada di Paroki Pondok. Mereka juga untuk yang sama. Dalam wawancara saya dengan banyak calon, ada yang saya tanya, kenapa engkau mau jadi imam Keuskupan Atambua, imam proyek Keuskupan Atambua? Supaya saya dekat Bapa dan Mama.
Dia tidak mau dekat Tuhan, tapi supaya dia dekat Bapa dan Mama. Rupanya dia terlalu menjadi anak Bapa dan Mama, sehingga dia tidak bisa melihat dunia lebih luas. Mari kita berdoa supaya Tuhan memperhatikan dunia secara utuh. Karena kita membutuhkan tenaga-tenaga yang siap untuk pergi. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, ajarlah mereka untuk melaksanakan segala perintah, yaitu cinta kasih yang telah kuajarkan kepadamu, lalu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu imperatif atau perintah Injil yang dinamakan imperatif misi kepada kita semua dan kepada mereka yang dipanggil untuk pergi mewartakan Injil. Dengan membawa apa? Akulah gembala yang baik. Dan yang kedua, kita berdoa supaya di gereja-gereja yang dinamakan gereja-gereja partikular atau keuskupan-keuskupan seluruh dunia, supaya tersedia tenaga-tenaga yang siap untuk bekerja bagi Tuhan. Bapak dan Ibu, bayangkan ada uskup yang umatnya 1.200.000, imamnya hanya 42 orang. Jadi mereka bekerja dengan sangat-sangat hebat untuk pengembalaan. Mari kita berdoa supaya Tuhan terus-menerus memberi rahmat-Nya berupa tenaga-tenaga yang siap untuk melayani. Kita di sini beruntung. Anak sambut baru kita mau pasang di depan rumah. Ya Tuhan, berkatilah rumah ini. Lalu di belakang, di dalam dia tulis, akulah roti hidup. Selalu ada misa, selalu ada pelayanan. Di tempat lain 1 tahun dapat misa 1 kali, itu rahmat luar biasa. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberi kita perasaan peka, kerohanian yang terbuka, supaya hidup kita merupakan suatu perutusan terus-menerus, sehingga dunia semakin baik dilayani oleh pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang mampu berjalan di jalan Tuhan dan mampu memberikan pelayanan untuk umat Allah yang disiapkan bagi keselamatan. Akulah gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan gembala yang baik memberikan nyawanya demi keselamatan domba-domba itu sendiri. Mari kita berdoa, semoga Tuhan memanggil dari antara putra-putri kita orang-orang terbaik yang disiapkannya untuk bekerja di ladang anggur Tuhan. Amin.